Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Serat Cemporet. Kisah raja-raja di Jawa dan di Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Prabu Srikolo yang ada di Prambanan, yang sedang berduka karena kehilangan putra-putranya, utamanya adalah Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan, yang juga ikut mencari adik-adiknya, sehingga keberadaannya Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan tidak diketahui di mana. Oleh sebab itu, Prabu Srikolo masuk ke dalam sentong yang sepi, kemudian di ruang pamujan itu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan petunjuk, ditunjukkan di mana tempat Dewi Keragan dan Dewi Jonggrangan. Kemudian pada malam itu Prabu Srikolo kedatangan seorang siluman yang disebut dengan Dewi Mulat, yang merupakan raja dari siluman. Kemudian memberikan petunjuk bahwa putrinya dalam keadaan aman. Oleh sebab itu tidak perlu dikhawatirkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita ikuti. Sekarang ada di sebuah kerajaan, yaitu di Jepara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di Jepara saat itu saya ceritakan bahwa Prabu Sri Sedono sedang menerima utusan yang sedang membawa surat. Kemudian surat dibaca, ternyata isinya adalah Prabu Sri Manuhun dari Pegelan mengajak untuk berbesanan, yaitu putranya Joko Pramono yang akan dinikahkan dengan putri dari Sri Sedono, yaitu Dewi Suretno. Oleh sebab itu, oleh Prabu Sri Sedono sudah disetujui. Kemudian surat itu dibawa kembali oleh utusan, yaitu Perdana Menteri Srono. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena Prabu Sri Sedono merasa tidak lama lagi dia akan memiliki seorang menantu. Oleh sebab itu, putrinya yang namanya Dewi Suretno, yang memiliki watak dan karakter, yaitu wanita yang boros. Oleh sebab itu, dipanggillah Dewi Suretno, kemudian didudukkan dan diberikan nasihat. Wahai putriku, mulai sekarang kamu harus hidup dalam berhemat. Ramamu tidak melarang kamu untuk melakukan sedekah kepada orang lain. Romo juga tidak melarang kamu membantu orang-orang yang susah. Karena itu sudah menjadi kewajiban sebagai raja, apalagi putri seorang raja. Tetapi putriku, kamu harus memilah dan memilih. Orang yang harus kamu bantu itu harus kamu ketahui siapa dia. Apakah dia benar-benar miskin?
Oleh sebab itu, putriku, orang miskin itu banyak macamnya. Ada yang disebabkan karena miskin. Disebabkan mengapa kok dia miskin? Disebabkan karena dia itu seorang pemalas. Dia miskin karena malas. Karena mereka tidak mau bekerja. Dia hanya ingin meminta-minta kepada orang lain. Kemudian ada orang yang miskin disebabkan karena dia tidak tahu jalan. Bagaimana dia mencari penghasilan. Kemudian ada lagi orang yang miskin hanya karena pasrah. Karena sudah merasa ditakdirkan menjadi orang miskin, akhirnya dia pasrah menerima kemiskinannya itu. Kemudian tidak mau berusaha lagi. Karena dia sudah merasa ditakdirkan menjadi orang miskin. Kemudian ada lagi orang miskin, tetapi karena dia itu tidak memiliki modal untuk usaha. Sebetulnya dia ingin bekerja, tetapi karena dia tidak punya modal, maka dia akhirnya menjadi miskin. Walaupun hati dan pikirannya ada rencana-rencana berdagang, tetapi modal tidak ada. Nah, putriku, kamu harus bisa memilih golongan orang yang kedua. Dan golongan orang yang terakhir itulah yang harus kamu pilih. Yaitu orang-orang yang dia kesulitan mencari jalan. Dia mau bekerja tapi kesulitan mencari jalan pekerjaan, sehingga dia jatuh miskin. Atau yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak punya modal. Dia ingin berdagang, tetapi dia tidak punya modal. Oleh sebab itu, itulah yang kamu bantu. Putriku, orang yang pertama dan orang yang kedua itu tidak perlu dibantu. Karena apa? Dia itu sudah kecanduan menjadi orang miskin. Karena dia pasrah menjadi orang miskin. Dia tidak mau berusaha. Akhirnya dia hanya ingin mendapatkan bantuan dari orang lain. Meminta kepada orang lain. Mana dia bisa kaya kalau begitu? Tetapi akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya dia terbiasa untuk menjadi orang yang meminta-minta. Dan kebiasaan ini akan menjadi sebuah pekerjaan. Akhirnya dia asalnya meminta-minta. Akhirnya dia dijadikan sebuah pekerjaan, yaitu menjadi seorang pengemis. Kemana-mana dia mengemis. Nah, setelah mengetahui hasilnya mengemis, akhirnya walaupun dia bisa beli rumah pun, walaupun dia bisa membeli rojo koyo pun, atau bisa membeli sawah dan ladang, tetap saja dia akan meminta-minta. Karena meminta-minta, mengemis sudah menjadi pekerjaannya dia. Nah, orang-orang seperti ini anakku, jangan kamu bantu. Terima kasih Ayahanda. Ananda Putri mohon maaf kalau ada kesalahan. Tidak apa-apa. Cuma kamu kurangi. Kamu harus pandai memilah dan memilih. Ayahanda tidak melarang kamu untuk bersedekah. Ayah tidak melarang kamu untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Asalkan bantuan itu tidak mospro, tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak perlu dibantu. Karena orang-orang seperti yang nomor pertama dan nomor yang ketiga itu dibantu berapapun, itu tetap saja dia seperti itu. Tidak akan pernah mau berubah.
Terima kasih Ayahanda. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata Dewi Suretno yang telah diberikan masukan kepada orang tuanya agar dia berhati-hati di dalam memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, ternyata tidak didengar. Dia tetap saja memberikan uang itu kepada orang-orang miskin tanpa memandang bulu apakah dia itu miskin yang bagaimana. Akhirnya Sri Sedono selaku seorang raja melihat kelakuan dari putrinya yang demikian itu, yang masih tetap tidak mau berubah, akhirnya menyetop bantuan yang diberikan kepada putrinya yaitu Dewi Suretno, karena sumber untuk memberikan bantuan-bantuan itu adalah dari orang tuanya. Karena nasihat orang tuanya tidak dihiraukan, tidak digunakan, tidak dilaksanakan, akhirnya bantuan dari Prabu Sri Sedono kepada Dewi Suretno akhirnya di-stop, dihentikan. Akhirnya Dewi Suretno sudah tidak mendapatkan jatah, tidak mendapatkan uang, sehingga Dewi Suretno tidak bisa membantu orang lain. Ini yang menjadikan Dewi Suretno menjadi marah. Kemarahan Dewi Suretno ini akhirnya dia lampiaskan masuk ke dalam kamar. Dia tidak mau keluar-keluar dari kamar itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ngambeknya Dewi Suretno di dalam kamar itu. Tiba-tiba dia ingat bahwa dirinya akan dinikahkan dengan putra seorang raja. Dia sampai lupa memikirkan kalau dirinya akan dijodohkan dengan putra dari pamannya, yaitu raja dari Begelan, yaitu Sri Manuhun. Oleh sebab itu, Dewi Suretno akhirnya keluar dari kamar dan mencari informasi tentang putranya Raja Sri Manuhun, yaitu pamannya yang ada di Begelan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Dewi Suretno akhirnya mendapatkan kabar bahwa Sri Manuhun itu memiliki 2 putra, yaitu putra yang pertama adalah seorang laki-laki yang punya cacat wujil. Tubuhnya cebol tidak cebol, normal tidak normal. Kemudian anak yang kedua yaitu Joko Pratono adalah anak yang wujil, anak yang cebol. Sehingga Dewi Suretno setelah mendapatkan kabar bahwa dia akan dinikahkan dengan orang, baik itu nanti yang cebol atau yang wujil, tentu saja hal itu menjadikan aib bagi dirinya. Akhirnya dia masuk kamar lagi, kemudian meratapi nasibnya seperti itu. Di satu sisi dia sudah dilarang, di-stop keuangannya oleh ayahnya, tidak bisa membantu orang lain. Sekarang ayahnya menerima sebuah lamaran dari saudaranya, yaitu pangeran-pangeran, kalau tidak wujil ya cebol. Oleh sebab itu Dewi Suretno sungguh sangat malu dan justru kembali kepada orang tuanya. Mengapa orang tuaku Sri Sedono, orang yang kaya raya, mau mengambil menantu seorang pangeran yang wujil atau cebol?
Akhirnya Dewi Suretno sudah mau diterima. Bagaimana cara melakukan? Bagaimana bisa mencintai seseorang yang cebol atau orang yang bujil? Tetapi kalau menolak juga tidak berani. Akhirnya Dewi Suretno memperoleh sebuah cara menurut dirinya bahwa lebih baik minggat daripada mendapatkan seorang laki-laki yang seperti itu. Akhirnya diam-diam Dewi Suretno meninggalkan istana dan berjalan menuju ke sebuah tempat, yaitu hutan yang disebut dengan Krendo Wahon. Pemirsa dimanapun Anda berada, siang dia pakai untuk bersembunyi, tetapi kalau malam Dewi Suretno baru berjalan. Terus bagaimana orang tuanya? Prabu Sri Sedono dan seluruh kerabat yang ada di Jepara kalang kabut karena kehilangan Dewi Suretno. Akhirnya Prabu Sri Sedono mengumpulkan para prajurit. Wahai prajurit-prajurit di Jepara, anakku Sri Suretno, Dewi Suretno menghilang dari rumah, menghilang dari istana secara diam-diam. Oleh sebab itu aku perintahkan kepada kamu, carilah sampai ketemu. Kemudian Sri Sedono, seorang prabu yang kaya raya, kemudian mengumpulkan para pimpinan-pimpinan daerah, para pemimpin-pemimpin desa, pemimpin-pemimpin kabuyutan, semuanya dikumpulkan. Kemudian dikatakan kepada mereka bahwa putrinya hilang, keluar dari istana. Oleh sebab itu, siapapun pemimpin-pemimpin di daerah apabila mengetahui Dewi Suretno berada di daerahnya agar segera lapor. Dan apabila mau membawa ke Jepara, maka akan saya berikan hadiah. Begitu, pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi, keluarga kerajaan seisi istana menjadi bingung karena kehilangan Dewi Suretno. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Prabu Sri Sedono tidak cukup hanya itu. Kemudian memanggil putranya yang tertua. Wahai anakku, kamu anakku yang tertua, kata Prabu Sri Sedono kepada putranya yang tertua, yaitu Raden Sedono. Kamu harus mencari adikmu sampai ketemu. Kamu harus mencari adikmu sampai adikmu itu kamu bawa pulang ke Jepara. Karena apa? Kamu adalah saudaranya yang tertua. Kamu juga punya tanggung jawab dan kewajiban. Oleh sebab itu, jangan pernah kamu kembali ke Jepara sebelum kamu membawa adikmu pulang. Oleh sebab itu, ayahanda memberi kamu teman, yaitu Aryo Tiron. Aryo Tiron kamu ajak kemana-mana, mintalah pertimbangan, karena dia orang tua yang bijaksana. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Raden Sedono dan Aryo Tiron akhirnya pergi mencari Dewi Suretno dari desa ke desa.
dari hutan ke hutan, semuanya dicari. Kemudian dikumpulkan informasi-informasi penting. Di mana ada informasi, dia datang ke sana. Dan seterusnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tinggalkan di Jepara yang dalam keadaan sedang mencari Dewi Suratmi. Kita pergi ke barat, yaitu ke sebuah negara, yaitu Purwocarito, yang dipimpin oleh Prabu Sri Mahapunggung, yang merupakan saudara-saudara dari Sri Manuhun, Sri Sedono, Sri Kolo. Tetapi ini adalah saudara yang termuda, Sri Mahapunggung, tetapi saudara yang terhebat. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kerajaan Sri Mahapunggung yang berpusat di Medang Sewu sedang mencopot seorang pejabat yang sudah dianggap tidak mampu bekerja. Dia adalah Ki Cemporet. Ki Cemporet dicopot dari jabatannya sebagai seorang tumenggung karena sudah tidak bisa bekerja lagi dengan baik. Oleh sebab itu, supaya Ki Cemporet tidak terlalu sakit hatinya, maka jabatan itu kemudian diberikan kepada menantunya, yaitu Demang Cemuis. Demang Cemuris ini akhirnya diangkat menggantikan kedudukan mertuanya. Kemudian, agar tidak terlalu kecewa, Sri Mahapunggung juga mengangkat Ki Cemporet itu untuk menjadi Ki Buyut di sebuah daerah yang jauh dari ibu kota. Kemudian Ki Cemporet bersama istrinya ini mengawali sebuah desa. Desa yang dibangun oleh Ki Cemporet ini berada di pinggir sebuah hutan, namanya hutan Krendowahono. Desa yang dibangun itu disebut dengan Cengkal Sewu atau Cengkal Sari. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama kemudian Ki Buyut Cemporet bersama istrinya yang ada di desa Cengkal Sewu kedatangan tamu, yaitu menantunya. Siapa? Yaitu Demang Cemuris yang sedang membawa anaknya yang masih kecil, yaitu Joko Kulampis, karena dipasrahkan kepada eyangnya, yaitu Ki Cemporet, disebabkan karena ibunya meninggal. Jadi anak dari Ki Cemporet yang dinikahi oleh Demang Cemuris meninggal di kota, dan anaknya yang masih kecil kemudian dibawa ke desa Cengkal Sari atau Cengkal Sewu, kemudian dititipkan kepada Ki Cemporet dan Nyai Cemporet untuk diasuhnya, karena Demang Cemuris tidak bisa merawat, karena di satu sisi dia harus melaksanakan tugas-tugas dari Sri Mahapunggung. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya, dan jangan lupa berikan saya like, berikan saya subscribe, tombol belnya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.